Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat kita datang dan berkumpul dalam ibadah hari Minggu ini. Kita mau sama-sama persiapkan diri kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur buat setiap kasih-Mu Tuhan, buat setiap penyertaan-Mu, buat setiap pembelaan-Mu, buat setiap anugerah-Mu yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesehatan, untuk setiap kekuatan, untuk setiap nafas yang masih Engkau hembuskan dalam hidup kami Tuhan. Hingga sampai pagi ini Tuhan, kami bisa datang dan hadir bersama-sama untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami mempersiapkan diri kami untuk kami masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami memberikan yang terbaik dalam hidup kami untuk Engkau Yesus. Biarlah segala pujian, penyembahan, hormat dan keagungan hanya bagi Engkau saja Allahku. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang turun, memenuhi dan mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Setiap sudut ruangan ini maupun jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada hari ini ya Bapa. Biarlah kuasa-Mu nyata atas setiap kami Yesus. Pengurapan-Mu penuh atas kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah kami pada hari ini Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Yesus, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
begitu luar biasa Tuhan. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber pengharapan, dan Kaulah yang sanggup melakukan perbuatan yang besar bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu lebih lagi Tuhan. Yang percaya bersama-sama dengan saya, kita mau katakan amin, haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita adalah Allah sumber kekuatan kita, amin, haleluya. Mari kita pujikan pujian ini, katakan Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku.
pasti kau tetap selamanya. Namun yang pasti kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Katakan Allah sumberku, Allah sumber amin. kuatku, Allah sumber Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan Allah sumber Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Amin. Lagunya ini lagi slow-slow ya Bapak Ibu ya, karena mendung-mendung enak. Tapi jangan lemes ya Bapak Ibu ya. Kita harus semangat ya. Kalau tadi pujiannya katakan Allah sumber kuatku. Ketika Tuhan itu jadi sumber kekuatan kita ini jadi orang-orang yang kuat. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu percaya bahwa Allah kita Allah yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Amin. Kasih tos kiri kanannya biar nggak lemes. Kasih salam dulu. Kasih tos katakan Allah sanggup. Amin. Haleluya. Dialah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Apa yang tak Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam semua Tuhan sudah sediakan. semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Apa yang tak Pernah dilihat mata, pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. haleluya. Dialah Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Amin. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan sudah sediakan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Katakan Allah sanggup. Melakukan
Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Haleluya. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam firman Tuhan. Kita semua percaya bahwa kita punya Allah yang luar biasa, ya amin Bapak Ibu. Selain Dia, tidak ada Allah lain yang mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Kita mau persiapkan diri kita untuk kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama pujikan pujian ini. Katakan, selain Engkau tiada yang lain Tuhan, yang sanggup melakukan perbuatan yang tidak pernah kita pikirkan. Kekhawatiran dalam hidup kita, masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, Dia Allah yang sanggup untuk menyelesaikan semuanya. Haleluya Yesus. Amin. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita pujikan pujian ini dari awal. Selain Kau Tuhan, selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah
lama-lama dalam hidup kami Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Hayuran hatiku habis lenyap, gunung batu kurang bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan telah memberi kesempatan di gereja ini untuk menaburkan firman Tuhan, supaya sumber kekuatan Tuhan betul-betul mengerti dan kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup dalam kekuatan Tuhan. Kita tidak perlu takut menghadapi situasi sekarang ini, di mana segala pekerjaan paling sulit. Tapi kami percaya Tuhan, dengan kekuatan-Mu, Tuhan akan membuka jalan, supaya kami tetap berjalan, tetap diberkati Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan duduk. Ya, firman hari ini akan saya sesuaikan dengan pujian tadi. Kita kembali ke cerita Elia. Saudara sudah tahu semua ya, Elia menghancurkan, membunuh 450 Nabi Baal. Sudah ia membunuh, ia menegur Ahab, Raja Israel. Aku akan minta kepada Tuhan bahwa di tanah Israel ini selama 3,5 tahun tidak ada hujan. Lah, sudah memperingatkan Ahab untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan Elia, pergilah bersembunyi, karena Isabel dan Ahab dan tentaranya akan membunuh kamu. Sebagai ganti 450 Baal yang sudah ditebas, dibunuh oleh Elisa. Elisa sebagai hamba Tuhan, ia taat. Akhirnya ia pergi ke tempat yang terpencil, yaitu di Sungai Kerit. Dan Tuhan berkata, aku tetap akan memberi kamu makan, memakai burung gagak yang memberi kamu roti dan daging setiap hari. Lah, hebatnya lagi, seluruh Israel tentara mencari, Elia tidak menemukan. Dan apa yang dikatakan Elia betul. Akhirnya Sungai Kerit kering, tidak ada air. Jadi kalau gitu Elia minum apa? Tapi Tuhan memberitahu Elia, pergilah ke Sidon. Sidon itu adalah negaranya El-Baal, yaitu mertuanya Isabel. Jadi sekarang dia malah masuk ke sarang penyamun yang membenci orang percaya pada Tuhan. Tapi Tuhan merintahkan, pergilah ke sana. Aku akan mengirim seorang janda yang akan memberi kau makan.
Elia taat, tidak takut masuk sarang penyamun yang orangnya menentang orang yang percaya pada Tuhan. Akhirnya waktu tiba di sana, ia menemui seorang janda. Ingat ya, seorang janda. Karena pada saat itu banyak janda. Karena kelaparan. Suaminya mati dulu, tinggal janda-janda. Elia berkata, janda manakah yang diberikan Tuhan kepadaku? Langsung ia menyapa janda itu, berilah aku minum. Ia mau memberi minum. Elia mulai percaya, inilah yang diberikan Tuhan kepadaku. Sudah minum, ia berkata kepada janda Sarfat, olahlah tepung, buatkan aku roti untuk saya makan dulu. Tetapi janda Sarfat itu juga berpikir ya, Pak Elia, engkau tahu, saya cari kayu bakar ini akan membuat roti dari tepung yang masih ada dan minyak yang masih ada. Sesudah aku makan, aku nunggu kematianku. Jawab Elia apa? Jangan khawatir, berilah aku lebih dulu roti itu. Dan tepung itu tidak akan habis sampai hujan datang. Minyakmu juga akan mengalir terus. Nah, janda Sarfat mikir, loh kalau gitu ini adalah nabi utusan Allah yang benar. Akhirnya ia mengerjakan apa yang diperintahkan Elia. Ternyata betul. Apa yang terjadi? Sudah Elia didahulukan sebagai hamba Tuhan. Jadi janda Sarfati berarti mendahulukan Tuhan melalui Elia sebagai nabi Tuhan. Ternyata tepung dan minyak itu ada terus. Sehingga janda itu tidak akan mati karena selalu ada makanan sampai hujan ada. Nah, hebatnya di sini bagaimana? Elia mengatakan pada Ahab, aku akan minta tidak ada hujan 3,5 tahun. Sudah itu toh. Tidak mengatakan kamu akan kelaparan, tidak. Karena kalau tidak ada hujan, tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh, mati. Sehingga yang dimakan sulit. Ini peringatan bagi kita. Harus percayakan firman Tuhan akan kekuatan Tuhan. Elia mengatakan kering. Sungai Kerit juga kering. Tapi karena iman, dia percaya Tuhan membuka jalan ke sarang penyamun, yaitu negaranya orang tua istrinya Ahab, yaitu negara Sidon. Jadi hebat ya. Tapi Tuhan juga berpikir, justru dia bukan orang Israel, sehingga di situ tidak ada tentara yang mencari dia. Tetapi menjadi berkat orang yang kelaparan seperti janda Sarfat. Ini tadi pujian, kekuatanku hanya pada Tuhan. Aku di dunia dianiaya, dipersulit, cari pekerjaan. Orang percaya tidak bisa jadi pimpinan. Tapi Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu takut dan gelisah. Aku telah mengalahkan dunia. Yaitu Yohanes 16:33. Kalau kita lihat retret dulu ya, hebat Pak Akoni. Pelayanannya menyenangkan orang. Tapi itu harus dipikir,
kebaikanku, pelayananku, mau membersihkan tempat di mana kami tidur, di mana kami tinggal, termasuk kamar mandi, termasuk WC. Itulah bukti dari iman. Kalau beriman pasti penuh kasih. Nah, ini yang harus direnungkan. Nah, sekarang dalam masa kesulitan, banyak di antara saudara dulu bekerja, pabriknya tutup, saudara di PHK. Dulu gaji kita 10 juta. Sekarang kami bekerja sendiri dengan jual nasi pesel, dengan goreng-gorengan, hasil saya 2 juta. Tuhan, saya saat ini belum bisa memberi perpuluhan, sebab aku masih butuh. Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Ya, Matius 6:24-33. Tetapi kembalilah imanmu pada Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala pekerjaanmu akan selalu diberkati Tuhan. Jadi saudara harus sadar, biarlah dunia mengalami kesulitan, tapi Tuhan adalah sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, sumber berkatku. Ini yang harus kamu pegang erat-erat, bahwa imanmu tidak goyah menghadapi segala macam kesulitan. Karena apa? Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 18:37, ditanya sampai Pontius Pilatus, apakah kamu raja? Kamu telah mengatakan, aku memang raja. Kalau aku raja dunia, anak buahku akan melawan kamu yang mau menyalibkan aku. Tapi kerajaanku adalah kerajaan kebenaran. Setiap orang yang hidup dalam kebenaranku, dalam firmanku, ia akan mengikut aku. Barang siapa mengikut Yesus, berarti mengikut Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segalanya. Itulah yang disebut Allah sumber kekuatanku. Aku tidak akan takut menghadapi semasa kesulitan pangan sampai tahun 23 akibat COVID, akibat perang Rusia, Ukraina, pangan sulit, segalanya naik, bensin naik. Apa-apa, saudara tidak bisa ke gereja naik sepeda motor. Saudara diberi sepeda motor untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Aku rindu rumah Tuhan. Aku mengerti firman Tuhan. Dan aku akan melakukan firman. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Janganlah kamu jadi hamba uang. Seberapa besar hasil pekerjaanmu, gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Aku tidak meninggalkan kau. Aku selalu menolong kau. Yaitu Ibrani 13 ayat 5. Nah, ayat-ayat ini harus kita pegang erat-erat. Bulan depan kita merayakan Natal. Yang perlu dibangun imannya adalah anak-anak kecil. Dia butuh pakaian apa? Butuh makanan apa? Sudahkah saudara menyediakan untuk anak-anak kecil, termasuk anak saudara sendiri? Itu harus kamu tekankan pada anak kecil. Diberi kesempatan untuk mengenal Allah sumber kekuatanku. Sehingga hidup mereka hanya bersandar kepada Allah yang benar yang dinyatakan dalam Yesus Kristus Juru Selamat dan Tuhan kita. Sudah menyenangkan anak kecil untuk jadi murid Tuhan yang sejati? Berapa besar persembahanmu? Persembahanku adalah persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Semua hartaku kugunakan untuk meluaskan kerajaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Kalau ibadahmu sejati,
Tuhan memang sumber kekuatanku. Jadi aku tidak takut menghadapi apapun juga. Semua itu sudah dikalahkan oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat mengalahkan selain Tuhan. Sebab Tuhan adalah penciptaanku. Aku diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Yesaya 43 ayat 7. Jadi hidup kita itu adalah untuk Tuhan. Namun aku hidup, hidupku untuk Tuhan. Karena iman pada Yesus Kristus. Galatia 2:20. Lah kalau begini, kalau Tuhan sumber kekuatanku, hidupku pasti damai, sejahtera, dan sukacita. Saudara sering mengeluh atau enggak? Kalau sekarang pekerjaan sulit. Kamu bekerja apapun sudah diperintahkan Tuhan. Dapat berkat yang utama adalah untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan Injil Tuhan. Ini harus kamu pegang erat-erat. Kalau kamu tidak megang ini, sia-sialah hidupmu. Kami sia-sia mengharapkan berkat kepada Kristus. Hidup hanya mendapatkan berkat pada Kristus. Tapi berbahagialah orang yang mendapat berkat untuk mengabarkan Injil, supaya banyak orang berdosa, tersesat, bertobat, jadi murid Tuhan Yesus. Karena Tuhan mengatakan apa? Kabarkan Injil, sudah kamu diberi kuasa oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus dari Yerusalem. Sebab Yesus dianiaya mulai Yerusalem, dari Yehuda. Soal orang Yahudi harus sadar. Ke Samaria, di mana orang Yahudi kain campur dengan agama lain. Dan sampai ke ujung dunia. Lah, inilah iman, pengharapan, dan kasih. Kami punya iman. Apakah iman itu? Kita mengharapkan segala sesuatu yang tidak kelihatan. Dan kami percaya yang tidak kelihatan, itulah kutemukan Allah yang benar. Ibrani 11:6. Tanpa iman, saudara itu tidak berkenan kepada Allah. Sebab waktu Yesus dibaptis, ada suara dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi hanya pada Yesus saja aku berkenan. Karena kami percaya Yesus Allah yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus sumber kekuatanku. Aku pasti dapat upah. Kalau mati pasti masuk surga. Jadi banyak orang Kristen memikirkan masa hidup ini aja. Bahkan banyak harta yang disimpan. Kalau saudara menyimpan uang, pada anak menantumu sudah bisa bekerja, sudah punya rumah, pekerjaan, kamu sendiri ada berkat uang yang kamu diamkan. Kalau uang itu kamu diamkan ya, tidak kamu keluarkan, sama dengan kamu cinta uang, sama dengan cinta mamon. Saudara menyimpan uang yang berkelimpahan atau tidak? Jangan disimpan, harus dikeluarkan untuk meluaskan kerajaan Allah. Itulah ibadah yang sejati. Jadi dalam masa sulit ini banyak orang Kristen, Tuhan kami belum bisa memberi perpuluhan karena gaji saya dulu 10 juta, sekarang tinggal 2 juta, kebutuhan aku kurang, maaf Tuhan. Lah orang beginilah orang yang sudah dikuasai kegelapan, tidak mau memberi perpuluhan. Pada Tuhan bekerja, saudara dapat uang adalah anugerah Tuhan. Seperti Abraham perang, perpuluhan diserahkan kepada Melkisedek. Jangan saudara berpikir ya, kalau saya memberi perpuluhan akan diberkati. Usahanya jatuh, sudah memberi perpuluhan.
Kalau kami bisa memberi perpuluhan, karena Tuhan mengasihi kami lebih dulu, memberkati kami lebih dulu. Dalam keadaan hujan pun saya tetap datang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, pulang dari gereja melakukan, itulah iman yang dikehendaki Tuhan. Seperti Matius 7:24. Nah, ayat-ayat ini harus jadi pegangan hidup kami. Bahwa kami tidak goyah menghadapi apapun juga. Mati hidup bersama Tuhan. Hidup ini adalah sementara. Umur kita paling banyak sekarang ini 100 sudah hebat. Sesudah itu kita mati. Kalau hidupku untuk Tuhan, mati adalah keuntungan. Aku sakit berobat tidak sembuh-sembuh. Tuhan ampuni dosa saya. Saya siap dipanggil Tuhan. Saya mati bersama Tuhan Yesus akan ke rumah Bapa beroleh hidup yang kekal. Bagaimana hidup saudara dalam segala kesulitan? Karena itu kita sebagai anak Tuhan ini jangan mendongak seperti orang Farisi. Aku tidak seperti dia. Aku puasa 3 kali seminggu. Aku memberi perpuluhan. Aku tidak berdosa. Sombong ke atas. Menunggikan dirinya sebagai orang yang saleh. Persis seperti Ayub dihajar Tuhan. Karena Ayub mengatakan, aku ini soleh Tuhan. Mengapa anak berkat-berkatnya, binatangnya habis semua. Sudah ditegur, Ayub sadar. Ampuni dosa saya Tuhan. Sebab engkau yang memberi anak-anakku. Engkau yang memberi harta-harta segala binatang. Itu adalah pemberianmu. Aku datang telanjang. Aku pulang jaga telanjang. Yang penting Tuhan, aku tetap percaya engkaulah sumber kekuatanku. Pernah membaca Ayub? Dengar. Kalau enggak nanti dibaca lagi. Tapi dia menderita yang sakit berat pun tiap mengatakan, Allah itu adil. Aku menderita ini sudah selayaknya. Semua manusia pasti dosa. Aku menyombongkan diri sebagai orang saleh. Itu sudah meninggikan diri. Karena itu saudara jangan meninggikan diri. Jangan merasa yang paling benar hidupnya. Kalau orang merasa benar hidupnya, diluruskan benar. Karena dia punya prinsip, yang kulakukan pasti benar, di luar aku tidak ada yang benar. Sama dengan kesombongan. Karena itu, supaya sadar, Tuhan selalu menyertai engkau. Tuhan selalu memberi pekerjaan. Karena bekerja adalah perintah Tuhan. Sedikit pun berkat, aku harus mengucap syukur pada Tuhan. Karena itu orang Kristen kalau dapat berkat berdoa dengan menundukkan kepala. Tuhan kami mengucap syukur. Usahaku, pekerjaanku yang kulakukan dengan tanganku sendiri. Tuhan memberi berkat secukupnya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena itu orang Kristen yang benar, kamu jangan memandang ke atas. Wah si A kaya, si B kaya, aku juga ingin kaya. Itu adalah suatu kesalahan besar. Tapi kita menunduk sekecil-kecilnya berkat Tuhan. Masih banyak dunia ini orang miskin yang gajinya di bawahku. Lah ini. Karena Tuhan Yesus pernah menegur saudara, di antara kamu pasti ada orang miskin. Apakah yang harus kamu kerjakan? Kamu kerja dapat uang. Yang utama apa? Untuk memberi yang perlu diberi. Lebih baik memberi daripada menerima. Yaitu Kisah 20, 34, 35. Kalau saudara punya pegangan, kekuatanku pada Tuhan.
Tuhan menyatakan dirinya dengan firman atau tulisan Alkitab. Jadi Alkitab tidak ada salahnya, pasti benar. Itulah pegangan hidup saya. Sehingga di dunia yang sulit ini, aku dulu bekerja banyak. Sekarang merosot ya sudah selayaknya. Sebab Tuhan mengasihi semua orang, percaya dan tidak percaya. Kalau hujan, semua menerima hujan. Hujan itu seperti firman yang turun dari surga ke bumi, tidak akan kembali lagi. Jadi firman Tuhan yang kamu amini, kalau kamu lakukan, Tuhan sekali-kali tidak membiarkan engkau. Itulah Tuhan sumber kekuatanku. Sudahkah saudara mau merubah hidupnya? Untuk bersandar kepada kekuatan Tuhan, sumber berkat kami, yang menghidupi kami, yang mengasihi kami, bahkan Dia datang mau mati untuk nebus dosa saudara. Sebab upah dosa adalah maut, ditebus oleh darah Kristus yang suci, sehingga dosa saudara dibayar lunas oleh kematian Kristus. Itulah kekuatan Tuhan yang harus kami pegang dalam kehidupan sehari-hari. Jangan saudara itu menyanyi ya, tapi arti nyanyiannya tidak mengerti. Karena banyak orang percaya memuji Tuhan dengan penuh sukacita, tapi tidak melakukan apa yang dinyanyikan. Kalau saudara mau menyanyi ya, semua nyanyian itu adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk mengabarkan Injil. Kalau saudara membaca firman Tuhan dengan tema apapun, yang diutamakan adalah untuk kemuliaan Tuhan, juga untuk pekabaran Injil. Sudahkah saudara dalam situasi sulit ini tetap berpegang pada kekuatan Tuhan? Kalau berpegang pada kekuatan Tuhan, itulah iman. Karena iman kamu diselamatkan, bukan hasil usahamu, tetapi anugerah Tuhan. Karena iman untuk mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, segala pekerjaanmu akan diberkati Tuhan. Jadi kalau gitu orang Kristen itu mungkin enggak, kalau kelaparan, kehausan, mungkin atau tidak, kami harus percaya pada Tuhan. Janganlah kamu jadi ambawang, gunakan berkatmu untuk kemuliaan Tuhan. Aku akan menambahkan segala berkat kepadamu. Nah kalau gini, kalau ada orang kelaparan, kira-kira itu orang Kristen sejati atau tidak? Itu adalah orang Kristen KTP. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Dalam Matius 22:14, banyak yang dipanggil, sedikit dipilih. Banyak yang dipanggil itu hanya orang yang percaya pada Tuhan. Percaya tapi KTP. Percaya pada Tuhan hanya ingin berkat dunia. Kalau diberkati dunia untuk apa? Untuk diriku sendiri, sehingga Wahyu 3:18 mengatakan apa? Aku kaya bekerja dengan kekuatan, aku memperkaya diri. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kamu itu miskin telanjang bulat. Nah, jadi orang yang kaya untuk dirinya sendiri dipandang dari Tuhan adalah miskin, melarat, dan telanjang bulat. Jadi kalau saudara sebagai orang beriman, percaya Yesus, semua berkat itu perintahnya Tuhan. Carilah kerajaan Allah kebenarannya. Kamu akan dicukupi oleh Tuhan. Sekarang saudara saat ini sudah dicukupi Tuhan. Tadi hujan, banyak yang tidak datang. Nah,
berarti dia tidak berani menghadapi kesulitan dunia. Hujan tidak hujan, saya datang. Yang penting saya mendengar firman Tuhan. Saya simpan dalam hati dan kulakukan. Jadi kalau saudara mencari Tuhan, jangan takut rintangan apapun juga. Kalau memang nanti ada hujan, saya lebih baik berangkat jam 7. Lebih baik nunggu Tuhan di rumah Tuhan. Daripada ngepas, akhirnya hujan tidak jadi ke gereja. Ubahlah hidup saudara. Untuk takut pada Tuhan adalah sumber pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang harus kami lakukan. Mikul salib itu berat atau ringan? Mikul salib itu berat. Yang letih lesu datanglah kepadaku, ku beri kuk kepadamu. Kuk itu adalah pasangan kerbau, 2 kerbau untuk menarik luku atau cikar atau gerobak. Memang kalau menarik sendiri berat, tapi ingat kuk yang satu yang memikul Tuhan Yesus, kuk yang 2 yang memikul kamu. Jadi beban Tuhan itu ringan. Saudara juga ringan, juga senang. Iman pada Yesus adalah kekuatan kami. Tidak akan goyah kami menghadapi apapun juga. Situasi segala sulit. Apa makanan harganya tambah naik? Yang tambah naik tidak laku. Yang murah yang laku. Kami mau retreat. Entah kapan. Apa takut tidak kuat bayar? Jangan takut. Kita datang di sana. Sewanya yang dulu mahal, sekarang murah. Contohnya di hotel sekarang. Yang dulu 1.500.000, sekarang 200 sudah dibuka. Jadi Tuhan ini mengatur orang Kristen tidak ada kesulitan. Kalau kamu mencari kerajaan Allah, kamu retreat, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bagi setiap orang yang beriman, yang bersandar pada kekuatan Tuhan. Saudara senang enggak retreat itu? Senang, karena saya kalau minggu ini kurang banyak firman-nya. Enggak iso bertanya. Kalau retreat saya bisa tanya. Sudah mengerti ku lakukan. Tuhan mesti menyertai aku. Tuhan pasti mencukupi aku. Bapa kami di surga, berilah makanan kami hari ini secukupnya. Jadi tidak mungkin aku akan kelaparan. Orang yang kelaparan karena dia cinta uang lebih daripada Tuhan. Sehingga Matius 10:37 mengatakan apa? Kalau kamu mengasihi istrimu, suamimu, anakmu lebih daripadaku, tidak layak jadi murid Tuhan. Karena itu Abraham mau mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak yang ditunggu-tunggu, karena taat pada Tuhan. Ia mau mengorbankan sebagai korban bakaran. Tetapi akhirnya dilarang, diganti domba yang tersesat. Ishak hidup, domba mati. Domba digenapi Yesus di kayu salib. Yesus mati, kita diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Miskin apa? Miskin makan, kelaparan, tidak. Miskin dosa. Jadi dosamu itu harus disalibkan. Karena itu Tuhan mengatakan, aku disalib untuk nebus dosa saudara. Saudara juga harus menyalibkan daging saudara untuk menaati firman Tuhan. Jadi sama-sama disalibnya. Yesus disalib menghapuskan dosa kita.
kita menyelipkan daging berjalan sesuai dengan kebenaran firman. Itulah yang dikatakan, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Aku mati pasti masuk surga. Di sini yang jadi persoalan hidup saudara ya. Hidup saudara itu memikirkan yang sementara atau memikirkan yang kekal. Sementara umurmu 100 tahun sudah hebat. Tapi kalau mati, surga atau neraka. Kalau kami memikirkan hidup yang lama kekal di surga, serahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Sudah siap melayani Tuhan? Sudah siap mau merayakan Natal? Siap. Merayakan Natal ini merayakan apa? Merayakan ulang tahunnya Allah jadi manusia. Mengapa kita merayakan ulang tahun Yesus yang juru selamat? Karena Yesus sampai sekarang itu masih hidup. Kalau saudara merayakan ulang tahun anak saudara, ibu saudara, mertua saya, kalau sudah mati ya enggak usah merayakan ulang tahun. Tapi Yesus hidup, mati bangkit lagi, hidup kekal selama-lamanya. Itu supaya mengerti tentang perayaan Natal. Kalau gitu apa yang saudara renungkan? Saya mendengar firman ini Tuhan, saya berubah. Apa yang dikatakan firman pasti benar. Janganlah kamu khawatir tentang apa-apa pun di juga dunia. Kami harus percaya kekuatan Allah ada di tanganku bagi yang percaya dengan iman. Sehingga kesulitan apapun juga Tuhan pasti buka jalan. Iman, pengharapan, dan kasih. Iman, percaya Yesus, Juru Selamat. Pengharapan, satu-satu harapanku adalah Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kami. Kalau kami sudah ditebus, sudah hidup dalam kebenaran, hidup kekal, kami harus mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri, yaitu dengan mengabarkan Injil supaya orang tersesat mendengar Injil, beriman karena firman Kristus. Jadi iman lebih dulu daripada pertobatan. Kalau kami beriman, kami bertobat, saya mau dibaptis dengan kematian Kristus seperti Roma 6, 3-4. Kalau kami dibaptis dengan kematian Kristus, Titus 3:5, kami pasti dilahirkan baru, jadi manusia baru. Kalau saya jadi manusia baru, itulah yang disebut ciptaan baru, 2 Korintus 5:17. Orang yang jadi ciptaan baru pasti meninggalkan hidup lama, mau hidup baru. Buktinya saudara ciptaan baru pasti ada buah roh. Sekarang renungkan, sudahkah dirimu ada buah roh? Kalau ada buah, itulah hidup yang paling baik. Bahwa Tuhan betul-betul kekuatanku, memimpin kami dalam kebenaran-Mu, merubah hidupku yang gelap jadi terang. Karena itu orang yang percaya Yesus akan jadi garam dan terang dunia. Saudara saudari terang pada tetangga sekitar saudara tinggal, orang percaya atau tidak percaya, kalau mengalami kesulitan, datanglah ulurkan tangan untuk memberi bantuan mereka. Katakan dengan terus terang, bantuanku ini saudara, bapak atau ibu yang sakit atau yang kelaparan adalah pemberian Tuhan. Sebab Tuhanku Yesus adalah juru selamat dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Terimalah Bu. Orang itu kalau kelaparan, kalau sakit mesti mau. Iya, iya, iya.
Didoakan bisa sembuh pasti iya. Itulah kesempatan hidup kita mengabarkan Injil di sekitar kita. Walaupun sekitar kita belum mengenal, bahkan membenci Kristenan, aku tidak takut. Aku telah mengampuni mereka. Kami dianiaya tetap mengampuni dia. Sebab apa yang mereka lakukan, dia tidak tahu. Inilah hidup dengan kekuatan Tuhan. Melalui hidup ini semua, marilah kita merubah hidup untuk merayakan Natal, untuk retreat. Jangan takut kalau kamu tidak punya uang. Tapi kalau kamu tidak memberi uang, hati-hati. Sebab uang yang kamu miliki adalah anugerah Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengatakan apa? Muliakanlah Tuhan selama kamu hidup. Sebab Tuhan kekuatanku. Apapun yang kamu miliki adalah anugerah Tuhan. Pemberian Tuhan. Jadi pemberian Tuhan harus kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau telah memberitakan kebenaran-Mu melalui hamba-Mu yang hina ini. Kiranya firman Tuhan seperti hujan dari langit ke bumi tidak akan kembali lagi, tapi akan menjadikan subur di mana kami tinggal. Karena itu Tuhan, pakailah hidup kami untuk mengerti firman-Mu dan kulakukan dalam kehidupan sehari-hari mulai saat ini sampai selama-lamanya. Nanti keluar dari gereja akan melakukan kehendak-Mu. Tuhan tidak akan membiarkan, Tuhan tidak akan meninggalkan, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi. Terpujilah setiap orang yang bersandar pada kekuatan Tuhan. Ku serahkan segala jemaat di sini Tuhan untuk mendengar firman Tuhan dan melakukan. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Inilah doa pekabar Injil hari ini. Ku serahkan dalam kuasa kedua tangan Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik bagi setiap orang yang mendengar dan melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Haleluya. Diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya persilakan pelayan kolekta untuk menjalankan tugasnya. Setiap hari bertambah.
ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan-Mu menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Pemberitaan firman Allah memberkati kami sehingga kami mengerti bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan yang dari Allah yang harus digunakan untuk kemuliaan Allah. Kekuatan-kekuatan yang dari Allah ini sesungguhnya adalah untuk memuliakan Dia. Itulah sebabnya Bapa, jika Engkau memberikan kami kesehatan, biarlah dapat kami gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika Engkau memberikan kami kekuatan, biarlah kekuatan kami gunakan untuk kemuliaan-Mu. Jika kami mengalami kekurangan, Engkaulah sumber kekuatan kami yang dapat menolong kami Tuhan. Apapun yang sedang menjadi permasalahan hidup kami percaya Engkau sumber kekuatan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Engkau terus memberikan kekuatan, sumber-sumber kekuatan di dalam kehidupan kami. Terkadang ketika kami finansial kami lemah, kami juga merasa lemah. Tetapi Allah sumber kekuatan itu pagi hari ini memberikan kepada kami. Iman kami harus tampil sehingga kami mempercayai bahwa Allah itu kuat. Allah sanggup menolong, bahkan Allah sanggup untuk melepaskan seluruh persoalan-persoalan yang ada. Terlebih Tuhan, Kau mengajar kepada kami untuk memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kami dapat menceritakan kebaikan Allah itu dalam hidup kami kepada orang lain. Itulah yang namanya penginjilan Tuhan. Ajar kami juga dapat melakukan yang terbaik untuk orang lain. Dapat menyukakan dan dapat memberikan sesuatu yang dapat berguna untuk kehidupan yang membawa kepada kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pagi hari ini dalam ibadah ini tidak bisa datang bersekutu kepadamu. Kami menyerahkan apa yang menjadi persoalan anak-anak-Mu Tuhan. Jika di antara saudara-saudara yang hadir di sini ataupun yang mengikuti online ibadah ini ada yang sakit, silakan saudara tumpang tangan pada yang sakit. Jika engkau ada persoalan-persoalan, masalah-masalah, baik masalah hidup, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah hidup nikah, masalah anak-anak, masalah pelayanan dan sebagainya, taruh tanganmu di atas dada. Dengan iman dan percaya, Tuhan yang merupakan sumber kekuatan itu
Kami percaya dengan iman Engkau pasti menolong kami Tuhan. Itulah sebabnya Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di pada bagian yang sakit Tuhan. Engkau jamah mereka, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih-Mu melanda mereka, kasih-Mu menyamah mereka, dan pertolongan-Mu nyata atas mereka. Jamaah yang sakit Tuhan, berikan pertolongan dan kesembuhan. Itu janji-Mu yang nyata bagi kami yang percaya. Engkau lihat tangan-tangan yang ditaruh di atas dada, banyak persoalan yang mereka hadapi, tapi Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, memberikan kenyataan betapa pertolongannya itu dapat kami rasakan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang bekerja untuk membuka jalan lewat persoalan-persoalan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Suharto yang sudah menyampaikan firman Allah. Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, tetap berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, dan Engkau menerima segala berkat-Mu, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin di pusat di Jakarta, Bapak Presiden, Wakil, bahkan kabinetnya, bahkan pimpinan-pimpinan dari provinsi, kabupaten, kota, sampai ke kecamatan, RW dan RT. Kiranya mereka ini jadikan pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gejolak hari-hari yang terjadi di mana-mana, tetapi Engkau yang kami andalkan sebab Engkau kekuatan kami. Terima kasih. Sebentar kami pulang tinggalkan tempat ini Tuhan, dan persiapkan kami untuk menerima berkat-Mu. Mari kita mengangkat tangan, kita mohon berkat daripada Tuhan. Sekarang saudara, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus menyertai dan tinggal di dalam kehidupan kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha, Yesus datang menjemput kami di awan-awan yang permai. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.